Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Pak Denung. Ketemu lagi di channel Inspirasi dan Motivasi. Sekarang saya sedang berada di satu desa di wilayah timur kota Cirebon, di Desa Kersana, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Alhamdulillah sudah berada di satu tempat yang insya Allah penuh barokah. Sekarang saya bertemu dengan satu sosok yang insya Allah bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi penonton di channel Pak Denung. Inilah Bapak Kuswanto. Ya. Kuswanto ini adalah alumni SMKN 1 Mundu Cirebon. Orang banyak bilang STMPL. Iya. Tahun berapa? Lulusan tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya. Jadi nggak tahu angkatan keberapa. Angkatan 33, Pak. Oh, angkatan 33. Masih inget ya? Insya Allah inget. Insya Allah inget ya. Ini tahun 2000 lulusnya. Mas Kuswanto, ini sekarang kan saya lihat tadi di depan itu kok warungan, toko. Iya. Itu ceritanya gimana itu? Ya, ada sedikit hobi juga sih, Pak. Hobi? Iya. Hobi dagang? Iya, ada keturunan dagang juga. Oh, soalnya gitu. Kan Brebes memang daerah pertanian. Cuman khusus keluarga saya itu, kayaknya kalau untuk pertanian nggak masuk, Pak. Kenapa? Rata-rata dagang. Oh, dari keluarga ayah, ibu? Dua-duanya kayaknya Dua-duanya, dagang. Gitu. Terus untuk kayak elektronik, terus kayak modif-modif apa itu saya seneng. Gitu loh. Jadi ada apa ya, akses untuk hobi. Iya. Di arah itu. Waktu itu memang saya pokoknya kalau masalah untuk kayak yang aneh-aneh tuh kayak elektronik apa itu listrik itu saya seneng. Jadi masih mending kalau memang kita buka usaha terus ada sedikit yang kita senengin kan seneng. Jadi ada semangat gitu loh, Pak. Paham, saya paham. Jadi sahabat, jika kemudian kita memiliki sebuah kesenangan, kita punya hobi, coba salurkan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk positif, ditambah lagi kalau kemudian kita punya modal. Iya, untuk usaha itu. Untuk usaha, sehingga apa ya, punya spirit, punya semangat untuk mengembangkannya. Nah sekarang kan masalahnya, dulu kan di awal pekerjaan kan bukan di usaha. Iya. Dulu di kapal pernah? Di kapal ya. Nah. Nggak nyambung apa ya? Nggak nyambung kan ini, makanya. Tahun 2000 lulus. Ya. Berangkat ke kapal? Ya, training 3 tahun. 3 tahun? Iya. Dari tahun 2000? 2001 berarti. 2001 berangkat? Sampai 2004. 2004, terus? Terus 2006 kalau nggak salah berangkat lagi. Berangkat lagi. Sampai, itu, jadi habis itu, pulangan pertama 2004 kita 2000 berangkat sekali lagi, pulangan baru nikah tahun 2008. Oh, 2008 nikah. Habis nikah kita naik kapal lagi, jadi kayak berkelanjutan tuh, pulang pergi sampai tahun 2019. Itu lumayan lama dong. Baru berhenti gitu loh, Pak. 2001 berangkat, nikah 2008, 2019, sampai dengan 2019 berhenti sampai sekarang. Iya. Berarti berapa lama itu? Udah lumayan hampir 10 tahun, 11 tahun. Karena memang saya itu niatnya umur 40 itu, sebelum 40 itu harus berhenti. Jadi udah di planning, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi prinsip saya itu, saya kerja ke luar negeri itu bukan untuk seumur hidup. Untuk
cari modal, bantu loncatan, cari pengalaman. Terus apa yang sumama kita seneng tuh, kayak tadi saya agak seneng masuk elektronik, ya. Modifikasi. Kayak motor, sebenarnya saya seneng modif motor, mobil ya. Tapi kan kalau motor mobil kan mungkin kakak-kakak saya kan di situ kan bengkel, jadi saya nggak mau nyamain gitu loh. Pengen yang lain. Ya, pas saya seneng elektronik juga. Iya. Makanya saya masuknya ke elektronik listrik. Jadi ini Mas Kuswanto ini punya usaha tentang alat-alat listrik dan kawan-kawan, banyak jenisnya kok ya. Ada kompor gas, lampu tempel, lampu hias ya, kipas angin, segala jenis elektronik. Pokoknya yang berkaitan ada listriknya. Berkaitan dengan listrik itu. Enggak, balik lagi ke yang tadi. Selama di kapal ikan ya? Pertama kapal ikan. Itu sebelum nikah ya Pak ya. Terus habis nikah kita sekolah lagi sih, ambil diklat. Jadi kita penyetaraan untuk ke kapal niaga. Oh, jadi dari 2001 berangkat terus sampai nikah itu ke kapal penangkapan. Iya. Kemudian setelah nikah kita ambil penyetaraan, terus kita diklat lagi, ambil kapal niaga. Sampai tahun 2019. Oh, jadi pensiun di kapal. Ini mau pensiun atau mau balik lagi nih? Enggak. Udah pensiun Udah total. pensiun, Insya Allah. Yakin nih? Insya Allah. Karena niat saya alhamdulillah umur 40 lah maksimal ya. Sebelum 40 saya harus berhenti. Harus berhenti dari kapal? Iya. Untuk kerja di darat, apapun itu? Iya. Makanya sebelum umur 40 kita harus persiapkan, Pak. Semama kita mau jualan nih, mau dagang, kita harus cari lahan dulu. Kira-kira pas buat kita ntar jualan, ada duit lagi kita bikin bangunannya. Jadi biar kita nggak memikirkan kontrakan itu kan. Jadi ini udah punya sendiri. Iya, jadi kita udah saya planning, udah saya rencanakan jauh-jauh hari, Pak. Betul. Biar kalau kita semua berhenti itu, ini loh yang mau saya kerjakan setelah kita berhenti kan itu. Soalnya kasus yang banyak itu orang pelaut, semua lah mungkin yang kerja di luar negeri itu kadang senang cari duitnya, terobsesi duit banyak gede, tapi dia lupa kita masa mau sampai kapan kerja di luar kan itu. Jadi terus tidak ada batasan untuk berhentinya. Terus kadang harus nggak berpikiran kita pulang itu harus kerja apa, harus disiapkan apa, itu enggak. Kadang itu loh, mungkin ya ada sih. Tapi kalau saya pengennya kayak gitu. Jadi sebelum saya berhenti udah disiapkan dulu ini. Iya, betul. Jadi pas kita niat mau berhenti, modal ada, tinggal kita cari apa yang kita mau beli dan apa yang mau kita jual untuk konsumen kan gitu. Iya. Jadi sahabat channel Pak Denu, Mas Kuswanto ini mencoba menata dan meniti hidupnya untuk angka 40 tahun berhenti dari kapal ya. Bukan saya yang menyampaikan. Iya. Dia nih. Khusus saya sendiri loh, mohon maaf itu ya. Ya barangkali bisa menginspirasi banyak orang nih ya. Dengan cerita ini. Kemudian ya kumpulkanlah apa yang harus dikumpulkan, kemudian menata untuk stop tidak lagi berangkat ke kapal. Satu lagi, jadi saya tegaskan ini, pensiun di kapal dari kapal niaga. Satu. Kedua, sudah tidak akan lagi berangkat ke kapal. Insya Allah enggak. Kalau ada tawarannya menggiurkan. Karena dari pekerjaan juga mengharuskan kita tidak boleh berangkat. Nanti saya tanya ya, nanti belum sampai ke situ. Nanti kita tanya kenapa kok sampai nggak mau berangkat lagi ya. Oke. Tidak bisa gitu kan. Iya. Jadi kemudian stop off 2019, ini 2022 kurang lebih 2-3 tahun lah ya berarti. Berhenti dan usaha ini udah berapa lama? 3 tahun ini berarti? Ya pokoknya pas saya berhenti, saya nggak mau nganggur lama Pak. Karena udah di planning dulu. Jadi ya berapa bulan saya di rumah, saya cari channel-channel kayak untuk
cari-cari sales-sales listrik, toko-toko listrik yang murah. Jadi udah disiapkan, makanya saya pulang tinggal ces. Ya. Tapi tidak semudah Iya. tidak. Cuma kan kalau kita memplanning dulu, merencanakan sebelum sejauh-jauh hari, insya Allah jalannya agak sedikit mudah. Betul. Jadi ini toko apa namanya tokonya? Toko listrik Cahaya Barokah. Toko listrik Cahaya Barokah di Kersana, di desa Kersana. Iya. Tadi saya lihat jembatan turun sedikit sebelah kiri jalan, nyaman sekali, ya parkirnya juga enak. Barang-barangnya juga lengkap. Jadi 2019 sudah mulai buka toko ini. Iya. Untuk mengisi barang-barang. Awalnya bagaimana itu? Dari mana? Awalnya ya kita nyari-nyari, Pak. Nyari-nyari cari-cari ke teman kadang yang punya sama-sama toko, sama saudara juga yang sama kayak toko listrik itu. Iya. Minta nomor telepon salesnya. Terus kalau bisa tempatnya di mana sih? Di Cirebon, di sini kita datengin. Jadi kita tanya-tanya, Pak. Saya mau buka toko nih, Pak. Gimana? Oh, bisa. Jadi kita ngobrol empat mata. Jadi diawali dengan kita proaktif mencari informasi untuk ngisi barang. Berapa lama tuh sampai mencari-cari barang itu? Biasanya yang susah itu memang pertama sih ya. Mungkin pertama susahnya itu ya setengah tahunan lah mungkin. 1 tahun lah, taruh 1 tahun ya. 1 tahun. Terus kita mencari terus ya. Soalnya kadang kalaupun kita udah dapat sales, itu kan kita kurangnya apa nih? Kita tahu kekurangannya kan dari konsumen, Pak. Betul. Semua kita punya barang 10. Ternyata peminat konsumen nanyain ini, oh kita nggak ada, kita cari lagi itu. Jadi insya Allah ya mungkin sekitar lama-lama lengkap tahun, ya? Iya itu. Jadi toko kita lengkap itu kadang kita dapat bantuan dari konsumen juga, Pak. Bantuan informasi ya, karena mencari barang. Udah gitu betul. Kita cari salesnya. Kalau nggak dari antara sales, kita ya kadang ngobiak cari sendiri kadang kayak gitu. Oh. Tadi sebelum obrolan ini sempat bincang-bincang sebentar. Dulu sempat nyales, bahasanya gimana sih nyales itu? Ngisi toko-toko kecil gitu? Iya, karena kan zaman sekarang kan udah sistemnya kayak cari jemput bola gitu loh, Pak. Oh. Nah, jemput bola. Karena kalau seumpama kita cuma duduk manis saja, nggak pengeluaran barang itu nggak secepat kayak kita nganterin langsung ke toko-toko. Nggak malu? Nggak. Kan bos. Enggak sih, makanya saya sih mendingan saya lakuin sendiri sebelum kita serangan ke orang lain. Jadi kita tahu panas perihnya, enak enggaknya kan di lapangan kayak apa. Soalnya pernah juga ngikutin nyuruh orang tapi lama-lama nggak bener gitu loh, Pak. Mungkin faktor jujur ya, yang susah trust ya, kepercayaan itu ya. Jadi sahabat, Mas Guswanto ini ternyata beliau mau melakukan hal-hal apa yang harus dilakukan sendiri. Panas, kehujanan, untuk mengirim barang. Gitu kan, bahasanya tadi jemput bola. Ya. Itu masih dilakukan sekarang? Masih, walaupun nggak 100%. Dulu masih kan, itu? Dulu kan 2 minggu sekali kita keliling gitu kan. Sebelum kita ada kerjaan yang lain kan. Karena sekarang udah ada kerjaan lain, ya paling kita nunggu orderan via WA. Kalau enggak 1 bulan sekali, 1 bulan setengah sekali, pokoknya enggak ditarget lah. Iya. Kira-kira insting kita kayaknya toko ini kayaknya mau habis, kita muter gitu. Kalau dulu kan kita kan nggak ada kerjaan tuh. Memang kita kerja di toko, jadi kan full ya gitu. Kita tiap hari tuh malah kadang pertama sih tiap hari, Pak. Jadi desa sini kita samperin, besoknya desa sana. Jadi yang namanya cari pelanggan kan harus giat, harus ulet, harus sabar kan kayak gitu. Giat, ulet, sabar, tahan banting, nggak malu, mau capek, pokoknya nggak enak begitu kan. Nah sekarang kan jelas lah, ini memasuki tahun ketiga, tahun keempat berarti ya, ini Pak, dari 2019 itu. Saya perhatikan tadi barang-barang lumayan banyak jenisnya itu.
pada datang sendiri, sales-sales itu sekarang? Alhamdulillah kalau untuk sekarang itu pada datang sendiri, Pak. Soalnya kan semakin toko itu udah berdiri, rame, terus sudah terkenal, insya Allah sales itu pada datang sendiri sih. Karena memang paling susahnya tahun pertama tahun pertama yang agak susah ya. Bahasa Jawanya itu babat alas. Babat alas. Ya sampai tadi muter-muter juga kan. Ya nyari konsumen, ya terus ibaratnya diskon apalah, pokoknya terus servis terutama tuh. Iya betul. Kayak semama kadang dikasih air terus kita kalau ngelayanin tuh senyum tuh. Iya. Terus ramah. Terus satu itu kalau orang toko bukan swalayan itu kan memang harus bisa ditawar, Pak. Nah, itu kuncinya kadang itu satu bisa ditawar, keduanya kita itu ramah itu. Betul. Insya Allah. Jadi banyak yang ngomong enak tuh di sana mah orangnya nggak marahan, terus bisa ditawar, enak gitu kan. Iya. Terus ramah tuh. Iya, memang itu sudah jadi hak dari konsumen untuk mendapatkan, dan kewajiban owner, pemilik ya memang melayani ya seperti itu. Itu suka dukanya ya untuk usaha. Tadi Mas Kuswanto, dulu saya belum ada kerjaan sekarang. Sekarang nih mohon konfirmasinya, Mas Kuswanto ini ada kegiatan rutin Senin sampai Jumat berarti ya? Iya. Sabtu libur ya? Libur. Di sebuah pemerintahan desa. Di pemerintahan desa, nggak tahu gimana ceritanya kok sampai kecemplung masuk situ. Tepatnya di desa apa? Kemukten, Pak. Di desa Kemukten. Iya. Masih kecamatan Kersana. Iya. Di desa Kemukten di kecamatan Kersana. Sudah lama ada di perangkat desa berarti? Iya Pak. Tahun 2021 Pak. 2021 ini 2022 setahun lah berarti. Setahun ya. Setahun ini ya. Januari kemarin 1 tahun. Oh, memasuki tahun kedua berarti ya. Ini 2 tahun berjalan lah ya ini. Apa sih yang melatar belakangi kok punya keinginan untuk menjadi pelayan masyarakat? Kan dari sisi sisi gaji kan Pak, kecil itu. Kecil ya. Nggak tahu sih ya, tapi ada ceritanya juga sih. Dulu saya sering bohong gitu loh. Maksudnya dulu kan waktu saya masih di kapal, kita kalau semama nggak mau berangkat ke perusahaan itu, saya ngomong, Mas Wanto ini mau berangkat enggak Pak, saya udah nggak bisa berangkat kerja lagi, saya udah kerja di desa. Oh, iya. Ini karma bohong ini. Beneran. Ya Allah. Beneran, saya pernah ngomongnya gitu. Saya nggak mau balik lagi ke perusahaan itu, jadi saya ngomongnya gitu, bohong. Apa nih yang bisa orang percaya gitu kan? Maksudnya gini sahabat, jika kemudian sudah selesai kontrak, tidak ingin melanjutkan kontrak di perusahaan itu. Padahal dapat panggilan, Mas Kuswanto ini bohong, nggak bisa Pak, saya sudah kerja di desa, begitu ya? Iya. Ini karmanya rupanya. Iya. Terus memang ya berjalannya waktu, ada keinginan sedikit juga sih ada, walaupun nggak full, tapi kan ada. Soalnya kan kadang di desa itu kan kadang ada yang teman-teman warga itu udah masuk aja ini, jadi ada dorongan juga. Jadi saya tak berpikir, tapi ntar lah nunggu kita siap di rumah kan itu. Ya, sekarang udah mantep ya. Awalnya berarti sih nggak ada keinginan. Iya ke situ, tapi satu pernah ngomong bohong kayak gitu, ya kedua banyak yang udah masih banyak mendukung. Iya. Apalagi sekarang ya intinya ada dukungan juga sih. Ada dukungan dari orang-orang sekitar ya berarti ya. Kalau boleh tahu di bagian apa ini? Di kepala dusun. Oh, kepala dusun. Jadi nggak main-main. Kepala dusun itu di bawahnya Kades. Di bawahnya kepala desa ya. Kepala dusun diangkat. Pakai ini SK ya, terus pakai tes. Oh. Sahabat, memang saya tidak tahu, dan dari awal memang saya tidak mau tahu.
biar terbuka di sini. Kita nggak pernah ngobrol sebelumnya ini kan, ya. Ini kepala dusun, tapi bukan hasil pemilihan umum, bukan ya? Sebenarnya kalau untuk di kota kan lurah itu kan dia diangkat sama kecamatan. Kalau untuk daerah di sini kan jadi bukan pemilihan tapi pakai tes gitu loh. Iya. Siapa yang mampu? Iya, dia masuk melalui sebuah tes itu ya. Oh iya, paham. Kalau kadesma pemilihan umum, kalau kadus itu memang diangkat, tapi dia harus melalui seleksi. Melalui tes itu dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau untuk lurah di perkotaan itu kan kayak itu kan dia diangkat yang betul. Jadi lurah. Betul. Ya, jadi kalau lurah itu kan diangkat oleh pemerintah ya, oleh camat ya, bukan pemilihan ya. Tapi diangkat nih posisinya pun sama ya. Kepala dusun itu ya diangkat oleh kepala desa. Tapi melalui sebuah sistem tes ya. Dan ini jelas dong hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Dan apa namanya? Tugas-tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat dong. Iya. Wow. memang mewakili Pak Kades. Betul, langsung bersentuhan ya. Berarti ada ruangan sendiri dong. Sebenarnya seperti itu. Oh sebenarnya maksudnya? Ya kan kita kan mewakili suatu wilayah dusun lah gitu. Jadi ya di dusun itulah kita bertempat. Apa sih yang buat senang di sebuah pelayanan masyarakat tuh? Ya karena mungkin saya dari dulu itu kan keluar terus, jarang di rumah. Terus ya gimana ya, bukan membanggakan sendiri ya, cuma kan mungkin kayaknya nggak jelek-jelek amat lah di kampung gitu loh. Jadi insya Allah kita keterima lah gitu kan. Jelek-jelek amat. Dalam arti kelakuannya gitu loh. Kadang kan kelakuan mempengaruhi sih Pak. Iyalah pastilah. Orang itu mah jelek ini itu nggak mungkin keterima Pak, nggak bisa keterima lah gitu. Makanya aspek semua itu mendukung kayak semua kita mampu nggak ya. Terus dari teman-teman, dari support yang lain itu kan, dari keluarga, kayaknya apa sih? Insya Allah kita bisa gitu loh. Insya Allah kayaknya mampu lah gitu. Makanya saya berani gitu loh. Terus memang saya pengen ibaratnya kelihatan terus di desa, kan dulu saya jarang kelihatan di desa tuh. Jadi pengen mengabdi, pengen memberi yang terbaik buat masyarakat. Nah, ini bahwa ternyata disukai orang, kemudian lama meninggalkan desa, lalu sebagai sumbangsih kepada desanya, Mas Kuswanto ini ingin mengabdi, ya, sehingga apalagi mendapat dukungan dari banyak pihak ya, Mas Kuswanto ya. Itu jelaslah, mudah-mudahan nanti jalannya diberikan kemudahan. Amin. Ya. Amin. Pertanyaan kedua adalah, ada mungkin hal-hal yang membuat tidak nyaman kan bekerja di desa ini? Ada nggak sih yang bikin aduh gitu? Ya udah pasti banyak sih. Apa apalagi tuh? Kalau kadus itu kan tugasnya kan kayak langsung ke lapangan gitu loh. Kayak apa sih, ngatur masyarakat ya? Iya, terus menanganin kayak masalah ada masalah pokoknya masalah di luar masyarakat lah. gitu ya. Kayak ada orang berkelahi, orang hajatan, apa itu kan pokoknya itu tugas lapangan itu. Jadi otomatis tuh banyak masalah. Otomatis banyak masalah. Kalau ada ribut apa-apa pasti kita yang dipanggil. Ini kepala dusunnya mana ini? Lah kalau gitu Mas Kuswanto ini mendekati masalah dong. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Selagi kita istilahnya dibutuhkan, terus dia membutuhkan kita malah seneng gitu loh. Gitu. Kita laku tuh ibaratnya gitu. Iya. Daripada kita punya jabatan tapi nggak ada yang ngundang, nggak ada kerjaan, kan kita sia-sia gitu loh. Iya. Jadi sahabat channel Pak Denung, betul di masyarakat ini ada saja gesekan-gesekan, ada saja permasalahan-permasalahan, tetapi itu tidak menyurutkan semangat untuk mengabdi, bahwa bagaimana mengabdi kepada masyarakat tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Kuswanto, lama tidak ada di
desa, orang desa, tapi karena sering keluar karena tuntutan pekerjaan. Makanya setelah mengambil sikap enggak, saya sudah selesai bekerja jauh dari rumah, kemudian diputuskan untuk bekerja di rumah dan sekaligus mengabdi, iya. Honor? Aduh, jangan. Bukan. Saya tidak akan menanyakan jumlah. Tidak. Honor cukup, ya, sedang, lah. Kurang. Ya, ibaratnya gini lah. Kan ada istilah gini, kalau kita pengen kaya, kita jangan masuk ke pemerintahan. Apalagi PNS. Karena nggak mungkin bisa kaya kalau kita mau masuk ke kerjaan pemerintahan lah ibaratnya. Kalau kita tujuannya untuk kaya, kita berbisnis, usaha. Makanya niat kalau kita mau kerja di pemerintahan itu niatnya ikhlas. Ikhlas, terus memang kita memberikan yang terbaik buat masyarakat, gitu aja sih Pak prinsipnya. Oke. Sahabat, jadi jika kita ingin mendapatkan sebuah materi yang berlebih, pesan dari Mas Kuswanto ini, jangan berada di pemerintahan, ya. Artinya kalau di pemerintah sudah jelas aturannya sedemikian rupa, sistem penggajian juga sedemikian rupa, tahu persis dihitung, ya. Kalau ingin kemudian tujuan hidupnya adalah tentang materi, ya berbisnis barangkali, ya Pak. Ya tidak salah. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat, ya. Oke, terima kasih Mas Kuswanto. Barangkali statement, pernyataan, pesan-pesan barangkali untuk channel Pak Denung nih. Pesannya, maksudnya buat yang mana nih Pak? Yang mana saja deh, yang nonton gitu. Ya pesannya, selagi kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, apalagi kita kan yang sekarang kerja untuk masyarakat ya Pak ya? Iya. Jadi kita berikanlah yang terbaik buat masyarakat. Walaupun kita nggak dapat apa-apa, yang penting kita ikhlas memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu. Iya. Terus untuk masalah bisnis apa kerjaan saya ya, semua kalau kita jualan kuncinya satu, ramah sama konsumen, terus ya bisa ditawar lah gitu kan, kuncinya kayak gitu sih ya. Terus kalau bisa ya ngasih servis apalah gitu kan. Jadi buat pemancing lah ibaratnya. Iya. Daya tarik ya. Iya gitu kan. Betul. Jadi ramah, bisa ditawar, terus ya pelayan itu ramah ya. Terus ya kadang nggak cuma sekedar air lah, itu kadang seneng tuh orang. Betul. Ya, gitu. Ada lagi? Ya paling gitu. Oke. Sahabat channel Pak Denung dimanapun berada, kepada yang sekarang berada di pemerintahan, lakukan segalanya dengan penuh keikhlasan untuk melayani masyarakat. Hingga saat kita melakukan sebuah pelayanan kepada masyarakat, kemudian mendapat respon yang positif dari masyarakat, adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki Dan kepada mereka-mereka yang berbisnis, lakukan ramah pelayanan selaku owner, selaku orang yang tuan rumah lah ya, yang ramah. Kalau bisa jualannya itu ditawar, jangan lupa walaupun hanya setegukan air adalah sebuah pelayanan yang sedemikian rupa. Itu saja, terima kasih Mas Kuswanto atas obrolan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan dimudahkan segala-galanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun channel Pak Denung berada, sahabat channel Pak Denung, salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa.